Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 dari kelas 39 PKN ingin mempresentasikan tentang hasil proyek kemasyarakatan kami yang berjudul Suara Warga, Hak dan Kewajiban dalam Perspektif Masyarakat tentang Pembayaran Pajak di Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fenina Natanila Nariswari, akhiran NIM 4064, dan rekan Saya Sofia Rahmadina dengan akhiran NIM 4053. Saya Vina Reningtyas Vinastuti dengan akhiran NIM 4077. Saya Fatima Azahra dengan akhiran NIM 4003. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mulailah dengan hak-hak yang paling mendasar, misalnya hak atas penghidupan yang layak, hak untuk memiliki keyakinan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang sebagai tanggung jawab baik secara moral, hukum, maupun sosial. Kewajiban muncul karena peran, posisi, atau aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Jika kewajiban tidak dipenuhi, maka bisa menimbulkan konsekuensi seperti sanksi hukum atau dampak moral. Kemudian pengertian pajak. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara. Pajak menjadi kewajiban masyarakat atas kegiatan ekonomi yang dilakukan. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat penting dan semakin diandalkan dalam mendukung kelancaran pemerintahan, termasuk dalam pembangunan dan berbagai sektor lainnya. Secara umum, pajak memiliki fungsi sebagai anggaran, regulator, penjaga stabilitas, serta sebagai sumber pendapatan. Jumlah responden yaitu 81 orang, dengan laki-laki berjumlah 13 dan perempuan 68 orang. Mayoritas responden berada pada rentan usia remaja hingga dewasa muda. Hasil perolehan responden yang mengisi survei yaitu persentase siswa atau mahasiswa yaitu 86,4%, sedangkan persentase warga umum adalah 13,6%. Pertanyaan dan hasil jawaban dari responden. Apakah Anda mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia? Berdasarkan survei yang melibatkan 81 responden, menyatakan mengetahui hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terhadap kewarganegaraan. Responden hanya sekitar 1,2% yang kurang tahu, yang mengindikasikan masih adanya sebagian kecil masyarakat yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Yang kedua, menurut Anda, apakah hak dan kewajiban Anda sebagai warga negara Indonesia telah terpenuhi? Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar responden masih ragu terkait pemenuhan hak dan kewajiban mereka. Sementara sebagian kecil merasa hak dan kewajibannya belum terpenuhi. Selanjutnya, apakah Anda mengetahui kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh warga negara Indonesia? Berdasarkan hasil survei terhadap 81 responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki kesadaran dan pemahaman yang baik mengenai kewajiban pajak. Selanjutnya, menurut Anda, siapa yang bertanggung jawab untuk membayar pajak di Indonesia? Mayoritas responden berpendapat bahwa semua warga negara bertanggung jawab membayar pajak di Indonesia. Kelima, sejauh mana Anda merasa kewajiban pajak penting untuk pembangunan negara? Sebagian besar responden, 69,1% atau 56 orang, merasa bahwa kewajiban pajak sangat penting untuk pembangunan negara. Selain itu, 29,6% atau 24 responden menganggap pajak penting, menunjukkan kesadaran kolektif bahwa pajak adalah tulang punggung pembiayaan negara. Dan hanya 1,2% atau 1 orang yang menyatakan pajak itu tidak terlalu penting, sementara tidak ada yang berpendapat bahwa pajak tidak penting sama sekali. Ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh responden memahami bahwa pajak memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Keenam, apakah Anda merasa sistem perpajakan di Indonesia sudah adil?
Sebagian besar responden atau 63% merasa sistem perpajakan di Indonesia itu mungkin sudah adil. Sementara 24,7%-nya menganggap belum adil dan 12,3% yakin sudah adil. Hasil ini menunjukkan adanya keraguan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap keadilan sistem perpajakan yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan pemerataan kebijakan perpajakan. Yang ketujuh, apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai pajak wajib yang dilayani dengan baik oleh pemerintah? Secara keseluruhan, meskipun mayoritas responden merasa puas, masih ada ruang untuk perbaikan agar pelayanan pada wajib pajak dapat memenuhi ekspektasi seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah-langkah yang tepat, pemerintah dapat menciptakan tingkat kepuasan yang lebih merata di masa mendatang. Yang terakhir yakni, apa pendapat Anda secara umum untuk mengenai sistem pajak di Indonesia dan bagaimana seharusnya pemerintah memperbaikinya? Berdasarkan rata-rata pendapat para responden, sistem perpajakan di Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan, tetapi masih banyak masalah yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya yakni ada uji validitas. Uji validitas sendiri merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh penelitian. Dengan demikian, data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Berdasarkan uji validitas pada tabel 1, dapat diperoleh hasil nilai R hitung seluruh sistem berada di atas R tabel yaitu 0,217. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa seluruh item pernyataan telah valid untuk digunakan. Yang selanjutnya ada uji reliabilitas. Menurut Sugiono menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Berdasarkan uji reliabilitas, pada tabel 2 diperoleh hasil nilai Cronbach alpha seluruh variabel pada di atas 0,6. Maka dari itu diperoleh kesimpulan bahwa seluruh variabel telah reliable untuk digunakan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem perpajakan di Indonesia dianggap memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan, tetapi masih menghadapi banyak masalah seperti kompleksitas yang sulit dipahami masyarakat, rendahnya transparansi penggunaan dana pajak, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Banyak responden mengusulkan reformasi regulasi untuk menyederhanakan sistem dan membuat pajak lebih merata, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, mereka menekankan pentingnya pengawasan terhadap penghindaran pajak, edukasi dan sosialisasi pajak, serta peningkatan pelayanan melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sehingga partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dapat meningkat. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Saya tutup, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.